Oke, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast dan kita akan simak deretan saham pilihan dari Mbak Cindy NH Kurindo berikut ini. Yang pertama ada BRI direkomendasikan buy dengan support 4.400, resisten di 4.500 dan kemudian Astra support 6.500, resisten di 6.650 juga buy. Ya, kemudian juga ada Wika ya dengan support di 900, kemudian resistance di 950 rekomendasi buy. Dan ada Bevin dengan support di 1025 dan resistance di 1150 dengan rekomendasi buy. Oke, itu dia saham pilihannya. Kita ke BRI terlebih dahulu. Apa Ya. yang membuat Mbak Cindy tertarik untuk merekomendasikan saham banking yang satu ini? Oke, untuk BBRI sendiri ya, secara year to date memang sudah menguat 7,79%, di mana kisaran pergerakan harganya dari awal tahun itu berada pada harga 3.960 hingga 4.980. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa BBRI saat ini tengah melakukan aksi korporasi yaitu buyback hingga 31 Agustus 2023. Nah, kemudian juga kalau saya lihat kinerja sektor keuangan memang masih akan tetap tangguh ya di tengah meningkatnya pertumbuhan kredit seiring dengan pemulihan ekonomi. Nah, kemudian juga dari kinerja BBRI itu sendiri, nah, di mana pembentukan holding BUMN Ultramikro yang kita tahu ya bersama dengan permodalan nasional madani, kemudian juga ini menghasilkan dilihat dari BBRI-nya itu menghasilkan penyaluran kredit yang tumbuh positif di seluruh segmen. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita tahu kan pada sentimen kali ini itu kan rilis data keuangan, kinerja keuangan kuartal ketiga. Nah, biasanya ini perbankan di awal-awal itu sudah mulai mengeluarkan kinerjanya. Dengan adanya kinerja yang diharapkan bagus ini tentunya bisa mendorong harga saham dari BBRI itu sendiri. Oke, mengapa Anda lebih memilih BBRI dibandingkan dengan Bank Mandiri, Mbak Cindy, yang di penutupan perdagangan di Jumat lalu tembus rekor baru begitu ya, ini menguat 4,55% di level 10.350 dan kalau kita lihat pergerakan dari BMRI sendiri sejauh ini melemah 0,24%. Di pembukaan ya? Ya, di pembukaan sesi satu hari ini. Oke, kalau misalnya kalau kita lihat dari Bank Mandiri itu sendiri memang cukup lumayan tinggi pada perdagangan Jumat kemarin. Nah, kemudian kenapa saya lebih milih BBRI? Karena kalau misalnya kita lihat dari indikator-indikator, contoh indikator dari MACD histogramnya itu memang mulai tekanan jualnya itu mulai mereda atau mulai masuk ke area buy-nya nih. Kemudian juga dari MACD-nya juga ada potensi untuk golden cross dan diikuti dengan volumenya juga yang bisa kita lihat cukup oke. Volume yang akan cukup oke itu untuk BRI atau Bank Mandiri? Untuk BRI. Untuk BRI, tapi Bank Mandirinya seperti apa? Kalau sudah rekor gini, Anda lihat akan koreksi dulu profit taking karena ya sudah rekor juga, jenuh beli atau seperti apa? Oke, kalau misalnya kita lihat untuk Bank Mandiri sendiri memang sudah cukup tinggi ya, tapi mungkin bisa ditunggu dulu nih takut adanya aksi profit taking dari kenaikan yang kemarin-kemarin gitu. Sebenarnya juga kalau misalnya kita lihat dari indikatornya ini masih berada di area buy-nya. Masih di area buy ya? Untuk Iya. Bank Mandiri begitu ya? Cuma memang ditakutkan ada aksi profit taking karena kenaikan yang terjadi. Tapi sebenarnya Mbak Cindy kenapa sih kenaikan Bank Mandiri kalau di-compare dengan bank-bank lain? Misalnya 3 bulan terakhir ini BRI hanya naik 4%, kemudian kita lihat BCA mungkin ya. BCA 3 bulan terakhir hanya naik 19%, kemudian BBNI kita lihat 3 bulan terakhir juga hanya naik 18%-an. Beda dengan Bank Mandiri yang kenaikannya sangat signifikan dibanding dengan bank yang lain, 31,85% 3 bulan. Apa sih yang menarik dari Mandiri? Oke, kalau misalnya kita tahu Mandiri itu, kalau kita bicara mengenai kinerjanya ya, ini tuh ditopang oleh digitalisasi sehingga casanya itu tumbuh. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari kinerja yang lalu di kuartal 2 2022, nah itu berhasil pertumbuhannya itu bisa dibilang cukup signifikan pada current account-nya, kemudian saving account-nya,
Nah, di mana dari kami sendiri ini memproyeksikan bahwa perseroan ini bakalan fokus nih pada platform digital yang diikuti dengan digitalisasi cabang. Kemudian juga dapat menjaga kasa rasio BMR itu di level 70,9%. Jadi kenapa bisa dibilang cukup signifikan kenaikannya? Karena memang ditopang oleh kinerja fundamental BMR itu sendiri. Kalau tadi Anda bilang BRI target di 4.500, Bank Mandiri target di posisi berapa? Oke, dari Bank Mandiri sendiri pada ini bisa untuk jangka panjang ya, ini bisa ke 10.500. Oke. Baik, dari BBRI tadi kita sudah bahas sektor perbankan yang lain yaitu adalah BMRI. Kita ke Astra Internasional. Apa yang menarik dari Astra Internasional, Mas Cindy? Oke, untuk Astra kemarin ini juga menguat ya 2,33%. Nah, kita tahu bahwa pendapatan Astra ini memang kali ini banyak berasal dari segmen heavy equipment, mining, construction, dan energi, di mana seiring dengan lonjakan harga batu bara. Nah, tapi kita juga tahu bahwa Astra ini lagi menyiapkan nih roadmap kendaraan listrik hingga tahun 2030 mendatang. Kemudian juga kita tahu melalui anak usahanya, yaitu PT Sedaya Multi Investama, Astra ini telah mengakuisisi PT Bank Jasa Jakarta, di mana tentunya langkah ini tuh bisa memberikan dampak positif bagi kinerja dan pergerakan saham Astra ke depan. Oke, Astra masuk emiten kelima berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia, artinya juga penggerak dari indeks. Berapa target dari Astra Internasional? Kalau tadi Anda bilang bisa ke 6650, dan itu kan dekat sekali ya, Astra sekarang di 6.600. Oke, untuk jangka panjang ya? Iya, kalau 6650 berhasil tercapai, kita bisa berharap ada target berikutnya di posisi berapa? Bisa ke 7.000 juga, cuma dengan catatan ini untuk jangka panjangnya. Oke, baik. Dari Astra Internasional kita ke Wika dan Bevin. Seperti apa analisanya, Mbak Cindy? Oke, Wika kalau misalnya kita lihat ya dari awal tahun pun memang terlihat tren pelemahannya gitu. Dari secara year to date ini minus 18,10%, karena kita juga tahu sebenarnya kinerja dari emiten konstruksi tahun ini masih minim katalis positif dan tertekan akibat beban operasional yang tinggi. Namun untuk kedepannya prospek dari kinerja emiten konstruksi ini ada dari pembangunan infrastruktur IKN dan proyek strategis nasional. Nah, kemudian juga kita tahu kalau misalnya Wika ini per September 2022 itu meraih kontrak baru senilai 19 triliun rupiah, di mana capaian kontrak baru itu mencerminkan 44,63%. Nah, baik. Ya. Oke, tadi saham-saham pilihan ya, ada BRRI, kemudian Astra Internasional, ada Wika, kemudian juga ada Bevin. Kita menuju ke update dari pembukaan IHSG di beberapa menit yang lalu. IHSG menguat 0,52%, kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,43%, LQ45 menguat 0,56%. Oke, kemudian dari gainers BBRI yang merupakan rekomendasi dari Mbak Cindy masuk dalam gainers dengan kenaikan 0,68% di 4.460. BCA juga naik 0,87% di 8.725. Bumi menguat 0,55% di 183 dan S Hardware naik 3,74% di 555. Oke, top losers adalah Bank Mandiri, Unilever, kemudian ada Medco dan juga Excel dengan pelemahan masing-masing 0,24%, 0,47%, 0,49%, dan 0,4%. Mbak Cindy, dari komposisi gainers yang kemudian diisi lagi oleh emiten-emiten perbankan, apalagi rilis kinerja kuartal ketiga ini, BCA sudah rilis, mungkin yang lainnya juga lagi ditunggu untuk banking yang bisa menjadi penggerak dari indeks harga saham gabungan. Berapa target terdekat IHSG dan akhir tahun? Untuk hari ini ya IHSG kami proyeksikan itu bergerak pada level 7.000 hingga 7.060. Nah, kalau misalnya hingga akhir tahun ini IHSG kemungkinan bisa menyentuh 7.300 hingga 7.400. Oke, masih di atas level tertingginya ya kalau bisa ke 7.400. Baik, Mbak Cindy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mbak Cindy. Terima kasih.